Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat ya? Nope. Dewan Perwakilan Daerah, Kak. Dewan Perwakilan Daerah. Warga negara Indonesia yang tidak terikat oleh partai apapun atau independen. Nope. Masyarakat umum. Ya kalau nggak salah nggak mungkin kalau para pejabatnya masyarakat lah. Untuk masyarakat umum tentunya, tapi bukan pejabat dan bukan PNS. Warga negara Indonesia. Masih kurang tahu, Pak. Nope. Kampung, apresiasi dari masyarakat, apresiasi. Satu, fungsinya untuk mengambil aspirasi masyarakat atau mengayomi masyarakat dan lain-lain lah, mungkin seperti itu. Fungsi dan tugas DPD itu adalah mewakili tingkat pusat nasional karena A few moments later. kalau itu masih belum tahu. Tahun 22.000 kan 22.000 ya? Saya lihat di story teman pada bulan Desember untuk pencalonan. Tidak tahu. Ada apa namanya KTP sampai 2000 KTP itu. Apa ya? Lupa ya. Nope. Kurang tahu Kak, soalnya belum paham untuk persyaratan. Nope. Itu dari KPU, Pak. Nope. Bawaslu. Bawaslu ya? Tentunya adalah Bawaslu. Bawaslu ya? Selamat pagi sahabat semua. Sudah tahu apa saja yang menjadi kerawanan dalam pencalonan DPD, pencalonan perseorangan dalam konteks ini Dewan Perwakilan Daerah? Nah, setidaknya ada 3 yang perlu kita sama-sama waspadai. Apa saja kerawanan itu? Pertama adalah dari sisi kerawanan penyelenggaraan teknis. Pertama, apakah sahabat-sahabat sudah tahu sekarang apa saja tahapan yang sedang berjalan terkait proses pencalonan DPD ini? Ya, betul banget. Soal sosialisasi mengenai jadwal dan apa saja proses yang berlangsung penting untuk kita semua ketahui. Kenapa? Karena ini menyangkut hajat kita bersama. Kerawanan yang kedua berkenaan dengan penyelenggaraan teknis adalah bagaimana apakah para bakal calon yang saat ini sedang berproses untuk menjadi calon DPD kemudian sudah memahami secara baik soal aplikasi Silon, sistem informasi pencalonan. Kenapa? Karena nanti seluruh proses input data mereka yang akan maju di DPD itu menggunakan aplikasi Silon. Kebayangkan kalau sosialisasi soal aplikasi ini tidak bisa dipahami, tidak masif, tidak menjangkau, maka bisa dipastikan akan banyak orang yang kesulitan menggunakan akses Silon. Maka soal kerawanan ini juga menjadi penting bagaimana soal Silon tersosialisasi dengan baik. Dan yang ketiga adalah soal Bawaslu nih, Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu penting untuk dapat mengakses secara utuh mengenai Silon. Kenapa? Karena sebagai sesama lembaga penyelenggara negara, jika Bawaslu tidak mendapatkan akses sipol dengan komprehensif, maka bisa jadi akan sangat mempengaruhi kualitas dari sisi pengawasannya. Nah, sahabat, itu kerawanan dari sisi penyelenggaraan teknis. Yang kedua adalah kerawanan dari sisi persyaratan calon anggota DPD. Sebagai contoh, misalnya
kita perlu memastikan jangan sampai ada bakal calon yang kemudian dalam prosesnya belum mengundurkan diri dari pekerjaan yang sumber keuangannya dari negara. Yang kedua adalah berkenaan dengan pemenuhan dokumen persyaratan. Kita juga perlu memastikan bagaimana seluruh dokumen itu otentifikasinya, validasinya, jangan sampai ada dokumen yang kemudian dinyatakan palsu. Contoh kerawanan yang berikutnya adalah berkenaan dengan bagaimana kita memastikan calon anggota ini kemudian benar-benar tidak terdaftar sebagai pengurus salah satu partai politik. Yang ketiga, sahabat-sahabatku sekalian, sisi kerawanan dari keterpenuhan dukungan minimal pemilih. Nah, ini menyangkut kita semua nih. Misalnya, kita perlu loh memastikan kerawanan bagaimana kemudian tidak ada pihak yang dilarang dalam undang-undang turut memberikan dukungan. Yang kedua, contoh lainnya adalah jangan sampai ada dukungan yang ternyata usia pendukung ini belum mencapai 17 tahun. Dan contoh yang berikutnya adalah soal mewaspadai kegandaan. Ini adalah contoh-contoh kerawanan yang kita lihat dari sisi penyelenggaraan teknis, dari sisi persyaratan calon, dan dari sisi dukungan minimal pemilih. Sahabat, sekarang sudah pada tahu belum apa saja kira-kira daftar pekerjaan atau profesi yang itu tidak boleh memberikan dukungan terhadap calon perseorangan DPD? 1. TNI, 2. Polri, 3 adalah ASN, aparatur sipil negara. Yang keempat, tentu saja penyelenggara pemilu, dalam konteks ini KPU, Bawaslu, DKPP, mulai dari struktur yang ada di atas sampai di bawah, juga kemudian kepala desa dan perangkat desa. Di luar ini, apakah kemudian terkena larangan juga? Ya, ada jabatan lain yang kemudian juga dilarang dalam undang-undang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu. Sahabatku sekalian, lalu gimana caranya kita melakukan pengawasan dan siapa saja yang bisa melakukan pengawasan dalam konteks pencalonan DPD ini? Ada 2. Pertama, tentu saja pengawasan harus dilakukan oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, dalam konteks ini sebagai penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kalau Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, maka punya kewajiban untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan seluruh dokumen. Yang kedua yang bisa dilakukan oleh Bawaslu adalah memastikan seluruh proses transparan dari proses DCS, daftar calon sementara, ke daftar calon tetap atau DCT. Yang berikutnya adalah memastikan adanya kemudahan baik bagi masyarakat maupun bagi peserta dalam mengakses maupun memberikan masukan termasuk menyampaikan tanggapan berkenaan proses DCS dan DCT itu. Nah, sedangkan yang kedua, bagaimana pengawasan bisa dilakukan oleh masyarakat? Bisa diantaranya melalui kerja-kerja pemantauan, diantaranya melalui kerja pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh publik secara langsung. Sahabat-sahabat bisa secara langsung mengecek apakah identitas pribadi, baik itu nik, nama, kemudian terekam memberikan dukungan terhadap salah satu calon. Jika ternyata sahabat-sahabat nggak merasa memberikan dukungan, tapi ternyata ada nama ataupun identitas pribadi sahabat yang digunakan untuk memberikan dukungan, maka silahkan laporkan kepada Bawaslu. Karena Bawaslu punya kewajiban untuk menindaklanjutinya supaya identitas pribadi kita tidak disalahgunakan.